Nah itulah kita tujuannya ke sini ya buat ketawa. Nah itu jadi kan gitu. ketawa. Apa ini ada penggantian pengurus apa gimana? Mau Nanti penggantian? iya Pak. Jadi karena kami yang sekarang ini sudah mau berakhir, bulan November kita rencananya mau munas Pak PP. Munas PP itu tentunya ada penggantian pengurus, ada yang kita kadang-kadang ya beliau lah Pak. Ya, Oh gitu. Ya, mudah-mudahan akan lebih bagus ke depannya. Kemudian Pak Asmoro ini juga ya kalau mau dibilang mau minta nasihat sama Bapak atau apa karena beliau menjadi baru dirut dana pensiun berganti Pak. Ganti Bu Rudiana. Jadi sekalian memperkenalkan diri sebagai mungkin Bapak mau punya pesan-pesan gimana supaya MP kita lebih bagus apa gitu. Kalau menurut saya lebih bagusnya itu tergantung direksi, bukan tergantung. Iya Pak. Ya, tergantung direksi. Ya, kalau saya jadi direksi berkuasa, dirut lah maksudnya dirut. Saya pupuk begitu rupa dana pensiun, supaya saya nyaman ketika saya pensiun gitu loh. Iya. Ya begitu, saya kan selalu ngomong begitu kan. Kalau saya diminta untuk ngomong di pertemuan PP kan selalu ngomong begitu. Malah direksi ada yang datang. Ya, ada direksi yang justru merusak dana pensiun segala kan. Ya aku nggak bilang merusak ada. Jadi tidak memberikan perhatian ketika jadi dirut. Itu susah. Sedangkan itu harusnya pikir aku suatu saat akan menjadi pensiunan. Supaya saya itu nikmat ketika saya pensiun. Pensiun kan mengasuh, sehat, ya hidup nyaman, harusnya gitu kan. Uang ada. Ya pokoknya uang kan. Loh, kalau direktur sekarang uangnya banyak. Saya direktur lama. Pensiunnya piro. Ya, direktur sekarang ya, betul, Pak. bonusnya aja ya Pak ya. Miliar. Iya lah. Gajinya ratusan juta. Iya. Bayangkan. 11-12 dan anggota DPR Pak. Nah aku ratusan juta sen. Iya. Temenan. Ya itu memang apa Pak paradigma lamanya direksi yang lama tentunya ya kan memang berasal dari dalam konsen sekali. Kalau sekarang kan banyak dari luar. Ya itu kan yang apa ya kondisi yang sekarang. Jadi ya Pak. begini. Memang harusnya gaji lebih besar, ya. Jadi harus setaraf dengan swasta. Ya, saya ingin bersikap fair ya, bahwa layak direktur sekarang gajinya besar layak. Layak itu satu ya. Ya itu sudah memang takdirku, nasibku, gitu. Ya tidak apa-apa, gitu. Ya. Yang kedua mengenai penempatan orang-orang ini, gitu ya. Itu terus terang aja karena Pak Erik. Pak Erik itu nasabah Bank Mandiri. Jadi saudara mulai dulu yang tahu tuh Bank Mandiri bagus. Nah, penempatan Pak Royke sekarang itu, gitu ya. Itu juga oleh karena Pak Erik kan. Dia aja baru jadi dirut di Bank Mandiri. Kenapa dipindahkan kepada kita? Sedangkan keadaan kita itu jauh lebih baik pada waktu itu dengan Bank Mandiri keadaan keuangan kita. Tuh. Tapi ya sudah memang begitu, mengapa gitu ya? Nah, yang bagusnya pada waktu Pak Baik ini, orang-orang kita ditempatkan di BUMN bagus. Ya kah? Saat di mana-mana kan orang-orang kita. Termasuk ini. Oh, termasuk Anda ya. Ini dahana. Hah? Dahana. Udah dahana ya? Iya. Dahana atau dahana? Dahana. Dahana itu Yang bom itu bom ya. itu ya? Dinamit. Bukan teroris apa? Saya ini baru saya kira ada kejadian-kejadian lain yang membuat saya kok ini gimana gitu. Misalnya saja saya ditempatkan dari Bahrain itu ke divisi pelatihan. Pelatihan Bapak langsung ke itu ya. Wah, iya. Kan pada waktu itu yang namanya divisi pelatihan itu wis buangan. Buangan, ya. Tapi waktu itu
Gus Ellen kan, memang dimaksudkan untuk merombak, memperbaiki citra, ya, divisi pelatihan. Saya ditempatkan di sana, lalu kemudian saya pakai. Untung saya dipindahkan sehingga saya bisa jadi dokter. Itu contohnya ya. Saya punya waktu. Dia punya waktu kan. Ada hikmahnya ya. Iyalah. Ya beberapa contoh yang lain lah. Ya, itu contoh-contoh aja. Ya. Jadi Anda itu kalau memang mengalami badai gitu, sabar Rasa mengeluh ya. Allah itu karena cinta, karena sayang, ya. Cuma kan diuji. Iya. Lulusnya gimana? Karena sabar. Kalau nggak sabar nggak lulus, gitu loh. Itu aja. Karena sayang, karena lo tenang. Saya bukan asal tausiah gitu ya. Aku pengalaman. Saya ngalamin Pak. Ya ngalamin toh. Oh ya. Saya ngalamin di divisi SDM cuma setahun diganti Pro Hire. Diganti sama? Diganti Pro Hire dari luar. Oh. Zamannya Pak Sikit sama Pak. Pak ini Pak. Andianto. Ya Pak Dianto. Jadi saya setahun Pak. Taruh di YKP. Di YKP Pak. Lu pensiun. Yayasan apa? Yayasan Kesejahteraan Pegawai Oke, BNI. oke. Ngurusin kesehatan. Terus suruh kerja sama PP. Sampai sekarang saya masih berkibar. Maksudnya masih punya kegiatan Pak. Maaf. Seperti saya. Kegiatan. Ketika saya menjadi dokter, tidak lama kemudian saya diminta jadi profesor. Ya. Rektor UNER sama dekan Fakultas Hukumnya datang ke kantor Tom, minta supaya aku bersedia jadi Profesor Erlangga. Kalau enggak aku jadi Profesor UI karena aku dokternya UI. Tapi kan diminta, mana ada orang minta jadi profesor diminta itu tidak ada. Ya, nah sampai sekarang aku masih berkibar kan. Gitu. Apa rasanya Nah, ya, kan itu berkah. Berkah. Makanya beliau tadi panggil Prof itu kan. Oh, enggak, saya begitu beliau datang ke wilayah Bandung saya bilang, ya profesor saya tuh. Notarisnya langsung saya bilang, kalau dapat jadi profesor awas ya. Ini anggota saya di Bandung dulu Pak. Pas Bapak datang beliau udah jalan, udah ke operasional. Dulunya ini yang ngurusin. Jadi anak buah Ben. Bukan, teman. Anak buahnya Pak, betul Pak. Teman. Ya sama seperti Willy, Pak Willy. Pak Willy itu kan mantan anak buah, tapi sekarang kan kawan. Ya. Ya dulu juga kawan. Cuma karena ada jarak gitu kan. Ya. Karena kok dilarang ke sana, dia jadi direktur dulu kan. Iya. Iya, direktur di BPN. Iya, betul. Wah, ya toh? Oh, beliau yang jadi direktur dulu nih Pak. Ya, direktur BPN, lalu ketika saya diangkat, dia balik. Jadi sama-sama kan, tapi tetap panggil Pak seperti saya. Gak bisa berubah, itu sudah melekat otomatis di lidah dan di kalbu. Sudah otomatis Ya, otomatis, mudahnya saya pakai ke bel gitu aja. Jadi ketika dia berbandingkan umur, bahwa dia lebih, waduh, saya lebih tua loh. Wah, Adinda nih. Ya, kadang-kadang, tapi aku itu anak buahku. Ketawa ya. Kita saling ejek-mengejek, tapi saling ejek-mengejek itu karena dekat lah ya. Pada orang kalau udah dekat bisa mengejek orang, itu pelik sebenarnya. Iya dah, Maro. Iya. Kok Asmoro luar biasa ya? You playboy ya? Oh iya, Bapak bisa lihat. Bisa ala ya? Iya, bisa lihat kan? Wong Surabaya kan sama dengan Wong Bapak. Surabaya. Hatinya sama. Tapi wah Asmoro. Asmoro hati, Asmoro gomo lah. Tahu Asmoro gomo? Asmoro Dono tahu Pak. Gomo apa Dono? Gomo tahu Pak. Dono ya? Asmoro Dono. Semua Dono. Enggak marah, saya ini tukang guyon. Iya Pak, sama. Itu ya. Makanya karena saya tukang guyon, Iya. aku itu pemain ludruk. Sungguh, Iya, ada kan. saya pemain luda. Ini kan Ini foto-foto saya di Gedung Kesenian Jakarta. manggung. Kalau sampai tahun kapan Pak? humor, Di Gedung ya saya jadi ludruk atau saya
wayang orang. Karena saya waktu kecil itu belajar nari Jawa. Jadi makanya itu lalu saya bisa nari Jawa, bisa jadi main orang kayak orang ya masuk jadi wiwitan mau kok ya. Itu kan waktu di tim Bapak. Iya. Di tim kan pernah tak main di tim. Oh iya, nang tim aku nang gedung koneksenian. Iya benar. Ya aku senang bergaul gitu ya, gitu ya, senang aja. Itu mungkin Pak. Awet muda. Wah, awet muda ya, waduh. Masih jalan Pak, Bapak sekarang kegiatannya sehari-hari Ya, jalan saya nggak? coba Belum. nulis aja, nulis buku. Saben hari nulis buku atau nyanyi. Oh, Ya, nulis masih. Nulis saben hari. Saya itu sudah membuat buku berapa jam? Tebak berapa? Hah? 50, Hah? 150, 125. 21. Saya itu boleh katakan guru besar hukum yang paling produktif. Tapi guru besar yang lain, kedokteran, apa arkeologi, nggak ono bukunya malah. Gitu ya. Nah, itu yang Bukan saya itu ngosok gitu. Saya happy. Nulis itu happy. Saya tidak merasa itu beban. Tapi di samping itu, ya mudah-mudahan saya bisa meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Gue akhirat, gitu. itu udah diterbitkan semua Pak. Iya semua sudah. Saya ngomong itu sudah. Yang sekarang sedang nulis itu berapa? Ada satu buku yang terdiri dari beberapa jilid. Yang sedang saya tulis. Yang sudah saya terbitkan ada satu buku yang 2 jilid. Itu mengenai hukum malpraktek kedokteran. Gitu. Sampai ke kedokteran juga. Iya, saya itu kan guru besar SHM. Saya guru besar SHM, Sekolah Tinggi Hukum Militer. Mata kuliah saya itu 2 yang dipegang di situ, yaitu hukum kesehatan, ya, hukum kesehatan itu kan beberapa anunya. Saya pegang hukum kesehatan mengenai malpraktek tenaga medis, malpraktek dokter. Dari sisi ini. Ya, di perdata maupun pidana. Ada yang apalagi gitu. Hati Pak ya. Hah? Hati, happy. Hati. Karena ini usia sedikit ya. Tapi kan Anda mesti tahu. Kan Rasulullah pernah bilang di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Pernah dengar kan? Ya, kalau daging itu rusak, maka rusak seluruh jasad. Kalau baik, maka baik seluruh jasad. Ya, daging itu adalah hati. Jadi aku mikir ada hati. Apa ya? Akhirnya saya sampai kesimpulan bahwa itu kolbu. Kenapa kesimpulan saya sampai kolbu? Karena banyak ulama mengatakan jangan sampai terjangkit penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Iri hati, dendam, dengki, ujub, riya, macam-macam begitulah. Ya itu kan, jadi kolbu gitu. Jadi memang itu. Artinya pokoknya. Iya. Pokoknya jangan suka iri hati, jangan suka apalah gantung kepada direksi. Ya. Jadi sekalipun Pak Royke itu dari Bank Mandiri, mungkin dia dapat dari sana untungnya dia, tapi di BNI juga dapat. Jadi bilang aja kalau ada kesempatan. Ini pesan dari anggota direksi yang lama-lama yang kami kunjungi itu pesannya segala sesuatu itu tergantung pada direksi untuk kemajuan dana pensiun. Dan mereka memesan bahwa direksi suatu saat juga pensiun, jadi anggota membutuhkan dana pensiun. Jadi dana pensiunnya itu kalau tidak dibenahi, tidak diperbaiki, ya nanti ikut menderita kalau sudah pensiun. Gitu. Tapi hendaknya kalau dana reksa itu diperbaiki, ada fasilitas-fasilitas untuk pensiunan. Jangan dilupakan pensiunan yang lama, jangan lupa yang baru, yang lama ditinggalkan. Ya sudah, oke, makasih banyak.